Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang fi khuluqir rahmati, tentang akhlak rahmat, ya, tentang akhlak rahmat. Kita sudah mencoba mengelaborasi, menjelaskan tentang hubungan, ya, kaitan dengan keutamaan akhlak rahmat. Merujuk seperti biasa, kita merujuk pada kitab, yaitu kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Zabil Al-Jazairi rahimahullah. Bapak dan Ibu sekalian, sekedar sedikit pengayaan dari apa yang sudah kita jelaskan. Saya secara pribadi sempat merenung, ya, mengapa orang-orang Yahudi, khususnya Zionis, ya, gitu, begitu kejamnya, ya. Kalau istilah orang Jawa Barat mah ada istilah bengis gitu. Nah, itu kenapa begitu kejamnya, begitu bengisnya gitu. Ya, kasus peristiwa terakhir kan sampai pimpinan Hamas, ya, ketika sedang berkunjung ke Iran, ya, di sana kan justru malah diincar dan dibunuhnya. Bayangkan di negara orang lain, ya, itu diperlakukan sedemikian keji, ya. Nah, saya sempat merenung apa yang menjadi latar belakang utamanya nih. Ini terlepas dari persoalan politik ini saya bicara. Oh iya, saya baru ingat bahwa di dalam kitab suci Al-Quran
itu memang mereka itu diindikasikan sebagai satu golongan yang oleh Allah disebut namanya al-maghdub. Ya, al-maghdub. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ kan ada 3 golongan manusia dalam pandangan Allah. Yang pertama adalah golongan yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu golongan kaum mukminin. Dan yang kedua dalam ayat ini disebut namanya al-maghdub, ya, yang secara bahasa al-maghdub itu artinya orang yang dimurkai, orang yang dimurkai. Kemudian golongan yang ketiga yaitu disebut sebagai ad-dallin. Oh iya, maaf. Halaman 127. Kita masih melanjutkan. Halaman 127. Baik. Nah, jadi dari sini kemudian lalu saya mencoba menarik semacam benang merah. Al-maghdub itu salah satu maknanya adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita melalui Imam Ahmad bin Hambal bahwa al-maghdub itu adalah al-Yahud. Al-maghdub itu adalah al-Yahud, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya mungkin walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar itu karakternya seperti itu. Nah, kemudian kalau ditelusuri lebih lanjut tentang al-maghdub itu, ya, itu kan sebuah kutukan, kan? Itu sebuah kutukan. Nah, itu jangankan sampai kepada makna al-maghdub, ya. Itu orang yang dikutuk itu dalam bahasa para ulama disebut namanya ba'idun minar rahmat, ya. Yaitu satu golongan yang dijauhkan dari rahmat, gitu ya. Jadi ketika satu golongan manusia kita berlindung kepada Allah yang dijauhkan dari rahmat, maka dia akan berperilaku bahkan lebih kejam dari binatang sekalipun, ya itu. Nah, disinilah kita melihat, Masya Allah, ya, kita berlindung kepada Allah. Nah, karenanya maka dalam kehidupan seorang muslim, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa sejatinya seorang muslim itu adalah rahimun. Rahim. Rahim itu artinya seseorang yang memiliki sifat penyayang, ya. Penyayang. Nah, itu. Rahimun itu penyayang. Mengapa? Karena ar-rahmatu khuluqun min ahlakihi. Karena rahmat, ya, baginya sudah merupakan salah satu akhlak dari akhlak-akhlak kepribadiannya. Nah, dengan demikian maka dia dengan tumbuhnya rahmat pada dirinya itu menggambarkan sofaun nafsi, kelembutan dari jiwanya, wa taharatur ruhi, sekaligus menggambarkan kesucian dari ruhnya. Nah, yang membuat kita terdorong, termotivasi
untuk melakukan segala kebaikan, ya, dan beramal soleh itu juga hakikatnya karena kita memiliki jiwa rahmat. Jadi hakikatnya yang mendorong kita terdorong melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluk, itu hakikatnya karena rahmat Allah. Karena kita telah dititipi, dianugerahi rahmat. Sebab tanpa ada dorongan rahmat, maka kita akan sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena itu maka inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Karena dialah hakikatnya yang maha rahman dan maha rahim. Bahkan dalam uraian lebih dalam, ya, lebih mendalam, itu dalam uraian para ulama terutama para sufi, mereka mengatakan bahwa kita beramal soleh, kita berbuat baik, itu hakikatnya karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah. Dengan demikian maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna rahmataka narju. Ya Allah, sesungguhnya hanya rahmat-Mu yang kami harapkan. Hanya rahmat-Mu yang kami harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka janganlah engkau membiarkan aku bersandar kepada diriku walaupun sekejap mata. Wah, ini luar biasa ini. Di doa ini. Allahumma inna rahmataka narju. Ya Allah, sesungguhnya hanya rahmat-Mu yang kami harapkan. Fala takilni, maka janganlah engkau biarkan aku bertumpu pada kemampuan diriku tarfata ain, walaupun sekejap mata. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa begitu mulianya, ya, begitu besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya yang mendorong kita itu melakukan kebaikan dan amal soleh itu karena rahmat Allah. Wabti'adihi anisyari, dan yang membuat seorang muslim itu menjauhi keburukan dan meninggalkan segala perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan, itu juga hakikatnya karena rahmat Allah. Nah, dengan demikian maka dia akan senantiasa suasana batinnya berada dalam toharatin nafsi, dalam kesucian jiwa, wa thayyibir ruh, dan ruhnya. Ruh itu secara lebih halus diartikan sebagai spirit. Ya, spirit. Itu wa thayyibir ruhin, dan dalam keadaan ruh, ya, semangat yang selalu menyala-nyala, selalu baik, ya. Jadi semangatnya itu akan lebih termotivasi kepada hal-hal yang positif. Nah, itu karena rahmat Allah. Wa man kana hadza haluhu, maka barang siapa yang terbukti telah berada dalam keadaan ini, fa innar rahmata, maka sesungguhnya rahmat la tupariku qalbuhu. Rahmat tidak akan pernah berpisah dari hatinya. Dia akan selalu melekat, menempel pada hatinya. Walihada kanal muslimu,
Dan karena ini pula maka terbukti seorang muslim yuhibbur rahmat. Yuhibbur rahmata, dia cinta kepada rahmat. Dia cinta kepada rahmat, ya. Wa yubaddilaha. Wa yubaddilaha, dan dia terdorong pula untuk selalu untuk selalu menjaganya, ya. Wa yusi biha, lalu dia berikhtiar agar rahmat itu tidak hanya menjadi milik dari pribadinya sendiri, maka dia mewasiatkannya kepada orang lain. Nah, inilah yang diserukan oleh Allah di dalam ayat yang sengaja saya baca tadi di dalam sholat, dalam surat Al-Balad, ya. Itu ada potongan ayat di surat Al-Balad ayat 17 dan 18. Summa kana minal ladzina amanu. Kemudian terbukti dari orang-orang yang beriman, watawasau bis sabri, mereka saling mewasiati dengan kesabaran, watawasau bil marhamati, dan mereka saling menasehati di dalam untuk saling menyayangi, saling berbagi rahmat satu dengan yang lain. Jadi satu hal yang baik kalau orang tua kita misalnya selalu menasehatkan. Orang tua kita selalu menasehatkan itu. Kade itu sing silih pikanya nah itu jeung dulur teh kade kudu silih pikanya nah gitu. Itu luar biasa itu. Itu nasihat Al-Qur'an itu. Itu apalagi antara sesama saudara gitu. Sesama saudara karib kerabat gitu. Nah, jangan sampai karena persoalan miskomunikasi, istilah anak muda sekarang miskom, nah itu ya. Karena miskomunikasi kan sering, lalu malah yang timbul adalah apa? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Dari kesalahpahaman kemudian terjadi saling pengertian satu dengan yang lain. Nah, sehingga apa yang disebut namanya saling menyayangi itu sesuatu yang sulit dihadirkan. Nah, ini jadi ada ungkapan masyarakat kita Jawa Barat, ya, masyarakat Sunda, itu salah satu aktualisasi dari mewujudkan sifat rahmat itu, yaitu diungkapkan dalam satu bahasanya itu apa itu namanya? Silih asah. Nah, silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, itu. Silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, itu. Itu. Nah, itu ungkapan-ungkapan kearifan yang sangat selaras dengan tuntunan akhlak rahmat ini. Nah, ketika ini kita amalkan, ya, dan saya kira cara kita mempraktekannya tidak usah terlalu muluk. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai saat ini juga, dan kita mulai pada lingkungan-lingkungan yang terdekat, ya. Lingkungan yang terdekat. Nah, ini sekaligus sebagai wujud dari pengamalan terhadap sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, innama yarhamullahu, sesungguhnya orang yang disayangi oleh Allah hanyalah min ibadihi, dari hamba-hambanya, hanyalah orang yang saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi jangan harap Allah akan menyayangi kepada hamba-hambanya yang tidak ada ikhtiar untuk saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi itulah Rasulullah SAW bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi
kepada hamba-hambanya yang saling menyayangi satu dengan yang lain. Dalam sabdanya yang lain, Nabi juga bersabda, irhamu man fil ardi, sayangi oleh kamu makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya akan menyayangi kamu yang ada di langit. Yang maksudnya ini adalah satu kiasan. Yang dimaksud adalah Allah dan para malaikat. Niscaya akan menyayangi kamu yang ada di langit, maksudnya Allah dan para malaikat. Kemudian ini juga sekaligus sebagai upaya untuk melakukan petunjuk, menjalankan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Oh, ya Rasulullah. Man la yarham la yurham. Wa min qawlihi, juga sabda beliau, yaitu la tanza'ur rahmah. Tidak akan tercerabut rahmat illa min syaqiyyin, kecuali dari orang yang celaka, ya. Dari orang yang celaka. Nah, kemudian sebagai bukti dari pembenaran terhadap bagaimana kita membumikan nilai-nilai rahmat dalam kehidupan ini, maka Nabi kemudian menguatkan dengan sabdanya, perumpamaan kaum mukminin, masalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim, perumpamaan kaum mukminin di dalam saling mereka mencintai, saling menyayangi, wa ta'atubihim, dan saling memperhatikan satu dengan yang lain, kama salil jasadi, seperti perumpamaan jasad, satu tubuh, idastaka minhu, apabila salah satu bagian dari tubuh itu merasa sakit, ya, maka yang pertama kali mengeluh, menjerit, mengerang justru adalah bagian tubuh yang lain. Nah, inilah beberapa penguatan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba lihat pula beberapa wa minas suwari madhahirur rahmah allati tajalla fiha wa tabarrujul husu wal ayan ala ma yali. Ada beberapa gambaran, ya, bagaimana rahmat itu telah diwujudkan, telah ditampakkan, ya, dalam dalam kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat hadis, nah, salah satu hadis menggambarkan, Rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik berkata, kata Anas bin Malik, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Yusuf ke rumah Abi Yusuf Al-Qayyin, wa kana dha'ran li Ibrahim, fa akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim waladahu wa qabalahu, kemudian wasamahu summa dakhalna alaihi ba'da dalik, wa Ibrahim yajudu bi nafsihi faja'alat aina Rasulullah tadrifani faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Jadi Anas meriwayatkan, kata beliau, satu ketika kami masuk, katanya, bersama Rasulullah SAW
ke rumahnya Abu Yusuf Al-Qayyin. Di situ terbaring yaitu Ibrahim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah itu punya anak laki-laki yang didambakan untuk menjadi anak harapan, pelanjut estafeta perjuangan beliau di masa depan. Namun Allah berkehendak lain bahwa putranya yang menjadi tumpuan harapan masa depannya itu kan. Sedemikian besar harapan beliau kepada putranya ini, maka ia dinamai Ibrahim. Sesuai dengan nama eyangnya. Eyangnya yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Dinamailah putra itu Ibrahim. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata Ibrahim sang putra Nabi ini itu dipanggil oleh Allah dalam usia masih kecil, ya. Dalam usia yang masih kecil. Bahkan dalam sebuah riwayat kan, saking berdukanya pada saat itu ada satu riwayat, jangankan manusia katanya ya gitu. Alam pun ikut berduka. Nah, karena bersamaan dengan wafatnya Ibrahim ini terjadi gerhana matahari kan, dalam riwayat lain itu. Nah, sehingga sebagian orang yang bersimpati dan berempati kepada Nabi itu menggambarkannya seperti itu. Nah, pada saat itu, nah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW faja'alat ainar Rasulillah tadrifani. Nah, kemudian kedua mata Rasulullah itu ketika itu berlinang air mata. Beliau menangis. Ya, beliau menangis. Itu sebagai ungkapan sedih, ya, karena ditinggal oleh seseorang yang didambakannya. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, lalu berkata kepada Rasulullah Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah juga ternyata engkau menangis. Bukankah engkau seorang nabi gitu ya? Itu dugaan dari sahabat Nabi, salah satunya Abdurrahman bin Auf itu menduga itu barangkali kalau Nabi mungkin ketika ditinggal oleh anaknya, oleh keluarganya, oleh orang yang dicintainya, mungkin beliau tidak sampai menangis begitu ya. Barangkali kalau Nabi mungkin bisa menahan gitu ya, itu duka citanya. Nah, maka dengan agak heran Abdurrahman bin Auf itu berkata, itu wa anta ya Rasulullah, itu dan engkau wahai Rasulullah ternyata engkau juga menangis gitu ya ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya. Faqala, lalu Nabi berkata, ya ibna Auf, wahai putra Auf, wahai ibnu Auf, innahar rahmatu, sesungguhnya menangisnya seseorang karena ditinggal oleh orang yang disayanginya itu adalah pertanda rahmat. Itu adalah pertanda rahmat. Karena ada satu riwayat kan yang mengatakan bahwa ketika ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan katanya, maka itu tidak boleh, itu seakan-akan apa? Itu sesuatu yang tidak baik ya, kalau dia sampai menangis ya. Itu sampai menangis itu. Nah, ternyata yang tidak boleh itu bukan seperti itu. Jadi kalau menangisnya menangis yang wajar, namanya bukaan, buka. Itu bukaan, dalam bahasa Arabnya disebut namanya bukaan. Ya, tabeki, baka, ya beki. Ya, itu menangis dalam arti yang wajar, ya. Itu dalam arti yang wajar, sampai mencucurkan air mata, itu sesuatu hal yang
diperbolehkan gitu. Bahkan itu disebut sebagai pertanda rahmat. Ya. Yang tidak boleh itu adalah kalau seseorang ditinggal oleh orang yang dicintainya, kemudian sampai dia menangis dengan apa namanya, dengan apa, dengan me ini, dengan menyayat gitu ya. Apa ya bahasa ininya ya? Ada bahasa bahasa hadisnya itu niyahah. Niyahah itu apa ya? Meronta-ronta. Nah, sampai meronta-ronta. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh sampai meronta-ronta. Nah, itu. Adapun kalau sebatas menangis dalam arti yang wajar, menangis dalam arti yang wajar ya. Nah, itu bahasanya namanya bakaya beki bukaan. Nah, itu maka disebut oleh Nabi itu adalah salah satu tanda dari rahmat ya. Sayangnya seseorang ya kepada orang yang dicintainya. Sumaqala, kemudian Nabi bersabda, innal aina tadma'u, sesungguhnya mata menangis, wal qalba yahzanu, dan hati bersedih. Itu wala naqulu illa ma yardi rabbana wa ana bi firaqaki ya Ibrahim limahzunin. Dan aku dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim adalah seseorang yang mengalami duka. Jadi Nabi juga pernah bersedih dan beliau mengungkapkan kesedihannya itu yaitu dengan mencucurkan air mata. Nah, hal yang itu disebut sebagai ekspresi dari hati yang dipenuhi dengan rahmat. Dalam riwayat lain, ini juga masih meriwayatkan, Imam Bukhari juga meriwayatkan satu hadis. Rawa al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi, tatkala seseorang dia berjalan, fastadda alaihil atsyu, kemudian ia mengalami ketika berjalan, bayangkan berjalannya di tengah padang pasir, Pak. Di tengah padang pasir dalam keadaan terik matahari ya, fastadda alaihil atsyu, maka dia tiba-tiba merasakan keadaan yang sangat atsyu, sangat haus ya, merasakan sangat haus. Panazala bi'ran, kemudian dia turun untuk mengambil air ke sebuah sumur. Fasyariba minha, kemudian dia hendak minum sebahagian dari air itu. Summa kharaja, kemudian keluar dari tempat itu, faida huwa bikalbin, kemudian dia melihat, seorang itu melihat seekor anjing ya, bikalbin, seekor anjing, yalhas itu ngelel. Kalau bahasa Sunda nama ngelel, ngelel. Nah gitu. Yalhas itu ya. Ngelel itu saking hausnya gitu ya. Saking hausnya ya. Saking hausnya. Kemudian faqala laqad balagha bihada mislil ladzi balagha fi mala'a khaffihi summa amkasahu bifaihi. Kemudian setelah ia sampai ke tempat itu ya, ia kembali turun ke sumur tadi ya. Kemudian dia penuhi khufnya. Khuf itu sepatunya. Tapi khuf itu sepatu yang ini, yang
bentuknya sampai melewati mata kaki. Khuf namanya itu. Ia turun ke sumur, kemudian dia penuhi khuf itu, khuf sesuatunya dengan air dari sumur itu, ya. Itu summa amkasahu bifaihi, kemudian dia pegang erat-erat itu dengan mulutnya, summa raqo, ya, pasaqo al-kalba. Kemudian dia beri minum, ya, beri minum itu anjing yang kehausan tadi, ya. Fasyakarallahu lahu. Maka kemudian fasyakarallahu, dia bersyukur, maka Allah berterima kasih kepadanya. Itu faghfaralahu, bahkan Allah mengampuni orang itu. Nah, mengapa? Faqalu, ya, qalu, lalu para sahabat setelah mendengar cerita itu dari Rasulullah, itu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa innalana fil bahaimi ajron. Itu apakah kami akan memperoleh pahala dengan menolong bahaim, binatang buas, ya, seperti anjing itu. Apakah kami akan mendapatkan pahala dengan menolong binatang seperti itu? Qala, Nabi bersabda, bikulli dati kaidi ratbatin ajran. Dalam setiap sesuatu yang di situ mengandung kebaikan, maka di situ adalah pahala. Nah, apa yang membuat seseorang itu terdorong untuk menolong sampai binatang sejenis anjing sekalipun, itu melakukannya dasarnya karena ia memiliki jiwa yang dipenuhi dengan rahmat. Nah, sebaliknya, dalam kisah berikutnya Rasulullah bercerita. Ya, kemudian diceritakan lebih lanjut, panuzulur rajuli fil bi'ri wa tahammulu masyaqqata ikhrajil ma wasaqiyahu al-kalba al-atshan kullun hadza min madahiri rahmatihi bi qalbihi. Dijelaskan oleh Rasulullah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Jabir mengomentari apa yang diceritakan oleh Rasulullah tadi. Itu semua dilakukan oleh seorang laki-laki itu karena di dalam hatinya dia dipenuhi dengan jiwa rahmat. Walaula dzalika, kalau dia tidak memiliki jiwa rahmat seperti itu, ma sona alladzi sona'a. Nah, niscaya siapapun tidak akan terdorong melakukan perbuatan itu. Nah, jadi itu begitu mulianya. Nah, kemudian wabi aksihi, dan sebaliknya Rasulullah juga menceritakan ma rawahul Bukhari, ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah, hadis riwayatnya dari Abu Hurairah, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, uzibat imra'atun, diadab seorang wanita fi hirratin habasatha. Itu karena apa? Itu karena seorang wanita ini dia mengurung ya seekor kucing itu hatta matat, itu sampai kucing itu mati. Ya, sampai kucing itu mati, ya. Pada khalat pihanar, pada khalat fiha an-nar. Maka disebabkan karena perbuatannya itu, maka sang wanita ini dimasukkan ke dalam neraka. Wakilalaha, dikatakan kepadanya, la anti amtiha wala saqaitiha, ya hina habastiha wala anta arsaltiha fa akalta min khasyasil ardi. Apa yang membuat sang perempuan itu diadab? Karena ketika dia mengurungnya, dia tidak memberinya makanan, dia tidak memberinya minuman,
dan ia tidak membiarkannya kucing itu keluar, mengeluarkannya dari kurungan itu untuk supaya bisa mencari makanan di tempat yang lebih leluasa. Nah, ini hakikatnya kenapa? Karena di dalam pribadi sang wanita ini itu tidak tercermin dia memiliki jiwa rahmat. Memiliki jiwa rahmat. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, inna soni ahadihil mar'ati mudhaharun, itu madharun min madahiri qaswatil qulubi. Nah, berkomentar nih Syekh Jabir menceritakan tentang kisah hadis tadi, bahwa perbuatan sang wanita ini menggambarkan bahwa ia adalah menggambarkan min madahiri qaswatil qulub. Itu menggambarkan bahwa ia sebagai satu sosok pribadi yang hatinya keras. Nah, jadi hatinya keras. Ya, wantizai rahmah minha, sehingga karena hatinya keras maka rahmat tercerabut dari dalam hatinya. Nah, jadi kasusnya seperti itu, tapi yang menjadi substansinya adalah itu ya disebabkan karena apa? Tercerabutnya rahmat dari dalam hatinya itu. Wa rahmatu la tanzi'u, dan rahmat tidak akan tercerabut illa min qalbin saqiyyin, kecuali dari orang yang hatinya sakiyun. Ya, sakiyun apa ya? Sakiyun itu hatinya yang dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Ya, sakiyun itu lawan dari saidun. Ya, itu lawan dari saidun. Sakiyun itu dari hati yang hatinya diliputi kepada hal-hal yang akan melahirkan keburukan-keburukan. Ya, keburukan-keburukan. Ya, wallahu taala alam. Inilah. Kemudian ada riwayat lain lagi nih. Ini cermin dari pribadi rahmat yang langsung ditunjukkan oleh junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari an Abi Qatadah. Ini hadisnya dari Abi Qatadah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni la adkhulu bis salati fa uridu italat. Kata Rasulullah, satu ketika aku masuk untuk melakukan sholat, untuk mengerjakan sholat. Tentu kalau Rasulullah masuk ke satu masjid untuk sholat, tentu beliau menjadi imam. Menjadi imam. Pauridu itolatha, dan semula aku ingin memanjangkan bacaan sholatku. Mungkin dalam sholat subuh lah gitu ya. Karena yang disunahkan bacaannya dipanjangkan itu biasanya dalam sholat subuh. Itu sesuai petunjuk Al-Quran. Itu di surat Al-Isra ayat 78. Wa Qur'an al-fajri. Dan perhatikan sholat fajar. Nah, sholat fajar. Di situ redaksinya menggunakan Qur'an al-fajri, Quran fajar. Mengapa sholat subuh disebut Qur'an al-fajri? Dijelaskan oleh para mufassir, salah satunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munir, beliau menjelaskan itu sholat subuh disebut Quran al-fajri karena sholat subuh itu bacaan suratnya sunnah dipanjangkan. Karena itu maka Rasulullah tadi menyampaikan wa uridu itolatha, itu, dan semula aku ingin memanjangkan bacaan sholatnya itu. Fa asma'u buka as-sabi, tiba-tiba aku mendengar ada bayi menangis. Itu
fa atajawwaju mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Nah, maka kemudian sebagai dampak dari Rasulullah itu khawatir jangan-jangan itu bahwa bayi itu menangis karena ibunya ikut sholat berjamaah itu bersama Nabi di tempat itu. Maka akhirnya yang semula beliau merencanakan untuk membaca bacaan surat dipanjangkan, maka beliau pilih bacaan yang pendek. Nah, sampai dalam persoalan ibadah pun sedetil itu. Nah, ini, begitu Nabi mencontohkan. Itu begitu Nabi mencontohkan. Nah, jadi maka disinilah saya kira kenapa seorang imam itu selalu melihat kondisi makmum, ya itu. Jangan hapunten, jangan karena seorang imam itu seorang hafidz misalnya gitu ya. Itu. Lalu ia memaksakan ya, memaksakan keinginannya gitu ya. Misalkan sholat subuh itu ya, itu di Urwatul Wusta baca surat Yasin, gitu. Surat Yasin ditamatkan gitu, itu. Wah itu. Atau Ar-Rahman misalnya gitu ya. Tapi seluruhnya kalau hanya sebagian aja nggak apa-apa. Nah, jadi ini Nabi sekaligus memberikan satu guidance, satu bimbingan kepada khususnya para imam, dan itu adalah cermin bahwa seorang imam itu insya Allah ia memiliki hati yang dipenuhi dengan rahmat, ya, dipenuhi dengan rahmat. Nah, inilah saya kira ya, ini satu contoh-contoh teladan yang sangat luar biasa. Baik, saya kira sampai sini dulu nih ya. Ini sudah hampir 1 jam ini. Ya. Ada ini sebetulnya ada satu riwayat hadis lagi ya. Kemudian ini. Tapi saya kira cukup contoh-contoh tadi itu memberikan satu penegasan bahwa begitulah cara Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada satu hal yang sangat kaya dalam kehidupan kita yang harus kita jaga, kita bagikan kepada sesama kita, yaitu apa? Rahmat, ya, yaitu rahmat. Bagaimana kita supaya kita selalu tumbuh dengan jiwa yang roh. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicurahi dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya untuk tambahan materi pada kesempatan ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pasal yang ke-7 yaitu tentang fi hulukil hayai, tentang pentingnya menghidupkan kembali akhlak malu. Akhlak malu. Ini nanti kita akan kita bahas insyaallah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan. Mangga dipersilahkan. Mangga. Oh, Pak Haji Adam dulu katanya Cipayun. Silakan Pak Haji. Iya, iya. Karena orang yang dimurkai dan dia jauh dari rahmat, maka harusnya pun dan artinya kehidupannya itu marak-marik. Oke. Contoh dengan kehidupan kita juga. Kalau kita jauh dari rahmat Allah, maka kehidupan kita juga marak-marik. Iya.
Tapi realita kurang merasakan lagi, kurang sasaran, kehidupannya biasa-biasa saja. Tapi orang yang tidak salah, tidak puasa, asal lainnya gitu. Oke, baik. Ya, maka biasanya dalam ungkapan kita sehari-hari, selain kita berharap dicurahi rahmat, juga berkahnya. Nah, rahmat dan berkahnya. Nah, inilah kelebihan dari kehidupan orang yang beriman. Karena insya Allah dengan rahmat dan berkahnya, maka walaupun ia tidak mendapatkan kehidupan materi lah sebut saja, materi anu bro-broan cek istilah orang sudah. Nah, tapi insya Allah apa yang diperolehnya itu melahirkan rahmat tadi dan keberkahan, ya, keberkahan. Jadi banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan terdekatnya, juga oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ketika satu golongan itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun secara materi, misalnya dia sebut sajalah bahasa sederhananya tadi, bro-broan lah, cek istilah orang Sunda, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Itu artinya dipenuhi dengan berbagai materi, tapi dia jauh dari keberkahan. Jauh dari keberkahan. Nah, sesuatu yang jauh dari berkah itu disebut namanya mal'unun. Mal'un, dikutuk. Mal'un itu adalah ba'idun minar rahmah. Jadi sesuatu yang jauh dari berkah itu adalah sesuatu yang terkutuk. Mal'unun, ya. Nah, kenapa itu bisa terlihat demikian? Itu adalah jebakan. Disebut namanya jebakan-jebakan. Jadi dia terjebak dalam satu lingkaran, ya. Lingkaran, yaitu disebut namanya istidraj. Istidraj namanya. Para ulama menyebut namanya istidraj. Ya. Jadi seolah dia dimanjakan, tapi sesungguhnya dia sedang diangkat untuk nanti dibenamkan menuju kehinaan yang lebih hina. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita jangan terjebak, ya. Jangan terjebak dalam pola-pola pemikiran seperti itu. Justru yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengharapkan segala hal yang termasuk kita dimudahkan dalam beribadah, dalam beramal, ya, dalam berprestasi, itu semua terjadi hakikatnya karena rahmat Allah. Nah, bahkan kalau dalam penjelasan lebih sufistik lah, saya menyebutnya lebih sufistik. Ilmu hikmah, para ahli hikmah mengatakan seperti Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, nah itu beliau mengatakan bahwa seseorang yang jauh dari rahmat itu dia cenderung bersandar kepada amal yang dia lakukan. Ya, yang amal yang dia lakukan. Min alamatil i'timad 'alal amal, di antara ciri orang yang bersandar kepada amal, nuqsanur raja, maka akan berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalali, ketika dia bertemu dengan kegagalan. Tadi malam saya sempat menyaksikan pertandingan bulu tangkis. Saya dulu kan mantan artis bulu tangkis, juara RT. Senang saya di Olimpiade tadi malam. Lihat Pajarian, Pak. Itu ya. Wah, saya puji dia, ya. Saya puji dia. Saya bilang urusan kalah menang itu persoalan lain. Yang penting kalian sudah berjuang dengan baik.
Itu ya. Nah, sebab itu semua tidak semata dalam akidah kita tidak semata-mata terjadi karena prestasi amal kita, tidak. Ada Dat yang maha tahu ya, apakah kita layak terbaik menjadi pemenang, juara dalam hal itu atau kalah secara terhormat. Itu. Mungkin dalam pandangan Allah kadang-kadang sikap mental kita belum siap untuk jadi juara. Gitu. Nah, begitu ya. Nah, jadi disitulah segala sesuatu itu terjadi kan rahmat. Hatta sekalipun bahkan Rasulullah itu menegaskan itu. Agak panjang saya menjelaskan ini karena ini menyangkut akidah. Dalam sebuah hadis Rasul menegaskan, badiru bil amalis salih. Tetaplah kamu, kata Rasulullah, kalian untuk terus beramal soleh. Semangatlah terus beramal soleh. Lakukan yang terbaik. Nah, badiru dan lakukan secara konsisten. Badiru bil amalis. Tapi kita jangan lalu beranggapan, berkeyakinan bahwa kita bisa mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Itu semata-mata karena amal soleh. Sebab terlalu rendah nilai amal kita. Kalau dibandingkan dengan nilai surganya Allah. Nah, karena itu maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan Anda wahai Rasulullah? Dengan Anda wahai Rasulullah. Wala anak, termasuk juga aku, kata Rasulullah. Itu. Hanya bedanya aku dengan kalian, bedanya apa? Illa ayyataghammadani Allah birahmati minhu wa fadla. Bedanya kalian dengan aku telah diselimuti oleh Allah dari berbagai arah. Nah, Nabi itu sudah diselimuti, dijamin oleh Allah birahmati minhu wa fadla, dengan rahmat dan karunia-Nya. Dengan rahmat dan karunia. Jadi begitu Pak, ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita termasuk sekali lagi orang yang dirahmati Allah. Terakhir, mangga silakan Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya menukil dari pernyataan itu dapat bagian yang sama antara Al-Rahman dan tapi yang berdominasi dalam kehidupan di dunia ini adalah yang terakhir tadi, sehingga kita tahu begini, dalam perang antara saya dengan Hamas, yang lebih unggul dalam teknologi perang ini yaitu mesin perangnya itu karena dari Magwi itu, sehingga orang-orang Arab Palestina selalu tertinggal, selalu tersisih lagi dalam medan perang ini. Kenapa ini Allah itu tidak segera menolong lah gitu? Gimana penjelasannya? Wah, ini jadi pertanyaan yang sangat krusial ini. Ya. Baik. Banyak faktor saya kira ya. Banyak hikmahnya. Mungkin salah satu hikmahnya itu karena apa? Karena kaum muslimin khususnya bangsa Arab walaupun besar tapi mereka tidak bersatu padu. Ya itu tadi. Maka jangan heran kalau mereka dalam tanda petik jauh dari pertolongan Allah. Itu jauh dari pertolongan Allah. Ya. Karena apa? Karena satu sama lain tidak bersatu padu. Tadi kan Allah dalam sebuah hadis, innama sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang saling menyayangi satu dengan yang lain. Nah, itu saya kira salah satu kata kuncinya. Ya, salah satu kata kuncinya. Kemudian yang kedua, salah satu hikmahnya ini juga kalau bagi orang Palestina sendiri ya, itu saya yakin kita berhusnuzon ya. Mereka itu hakikatnya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya disayang oleh Allah. Karena mereka
dengan segala keadaannya, ya, dengan segala keadaannya mereka untuk tetap terjaga di dalam keimanan dan keistiqomahan. Ada satu berita menarik katanya, itu apa yang membuat mereka tenang, ya. Mungkin kalau orang yang tidak punya kekuatan iman yang luar biasa, mereka lebih memilih untuk eksodus, saya kira, meninggalkan negerinya, ya. Itu bukan mempertahankannya. Itu kenapa mereka memilih untuk mempertahankan tanah airnya, itu karena mereka dikuatkan dengan keimanan. Kesehariannya mereka itu tidak pernah lepas dari Al-Quran. Maka Al-Quran itu sudah menjadi bukan hanya bacaan, tapi bagi mereka itu hafalan. Dan itu yang membuat mereka diberi ketenangan oleh Allah untuk menghadapi segala kemungkinan seburuk apapun. Seburuk apapun. Nah, itulah saya kira salah satu bukti dari rahmat Allah atas mereka. Tapi di balik itu semua, saya melihat tadi satu pelajaran penting bagi kaum muslimin, yaitu apa? Agar umat Islam itu mewujudkan yaitu satu keadaan kal jasadil wahid, ya. Seperti satu tubuh, ya. Seperti satu tubuh, satu dengannya. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Fa aslihu baina akhawaikum. Justru kan sekarang itu kenapa kaum muslimin menjadi lemah tadi posisinya? Karena satu sama lain itu tidak saling membela. Nah, satu sama lain tidak saling. Malah ada oknum yang dari ormas Islam sendiri kan itu malah mencoba menciptakan satu apa ya namanya, satu kekisruhan, ya, yang seharusnya justru menciptakan kebersamaan, bukan menciptakan hal-hal yang manuver-manuver yang aneh-aneh gitu, ya. Saya kira demikian, ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan kita tak henti-hentinya kita untuk terus mendoakan mereka, ya. Allahumma inna rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah habatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sami-sami apunten. Alhamdulillah. Sami-sami apunten. Alhamdulillah. Sami-sami. Pak. Alhamdulillah.